Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi, dimana sebelumnya kita sudah belajar tentang graphical interface, user interface, kemudian juga ada nanti voice user interface, kemudian juga ada line user interface. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa bentuk aplikasi. Kemarin kalkulator itu merupakan contoh dari penggunaan grafik user face, karena menyajikan suatu simbol, kemudian kita nggak perlu ngetik, kita hanya tinggal mengklik dengan menjadikan suatu perintah sehingga hasilnya akan keluar, atau keinginan kita yang kita cari tinggal keluar, tinggal mengklik-klik tombol-tombol yang ada di kalkulator. Jadi penyajinya merupakan graphical interface. Nah, tujuannya di sini Ananda semua nanti bisa mampu memanfaatkan tools yang banyak digunakan dalam urusan perkantoran. Contohnya surat, laporan, surat, presentasi, mengolah folder file, dan mencari informasi. Nah, membuat surat itu berarti nanti kita akan membuat email, Nah, ini membuat email kita sudah lakukan, dan mengirim email, mengirim pesan melalui email kita sudah lakukan. Nah, sekarang berarti kita akan lanjutkan untuk bagaimana membuat laporan, surat, suatu presentasi, dan mengelola folder file. Nah, mengelola folder file ini nanti otomatis adanya di Windows Explorer namanya, dan mencari suatu informasi berarti kita nanti, ini sudah pasti sudah dilakukan oleh Ananda semua, yaitu dengan menggunakan search engine, search engine. Oke, suara agak besar karena sedang pilek, bulan Ustaz mengajar dari rumah, Ustaz buatkan video, oke. Kemudian, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berkaitan dengan kebutuhan kita terhadap TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Berguna untuk membantu suatu pekerjaan tertentu. Perkara apa yang paling menarik buat kalian? Mengapa? Apa yang terjadi apabila tools itu tidak ada? Oke, misalkan nih gadgets, kita bilang HP. Apa yang HP? HP itu sangat penting, di samping untuk komunikasi, untuk mencari informasi, dan juga buat PJJ untuk belajar daring, misalkan dengan menggunakan HP. Jadi cukup komplit. Nah, setiap orang pasti berbeda, tools apa yang menjadi contohnya. Saya sangat membutuhkan WA, karena di WA itu untuk komunikasi saya dengan teman yang lain. Ada juga yang saya butuh toolsnya, misalkan di sini Microsoft Word, saya butuh aplikasi Word karena untuk membuat surat, membuat laporan, karena kerjanya berkaitan dengan pembuatan surat dan laporan, misalkan seperti itu. Ada juga nanti yang misalkan yang di bagian keuangan, maka membutuhkan toolsnya adalah Excel, karena untuk menyelesaikan semua itu perhitungan itu dengan mudah, maka dia menggunakan dengan Excel daripada menggunakan dengan Word. Kalau Word nanti hitungannya menjadi manual. Ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Oke. Nah, kita lanjutkan di sini peta konsep. Kemarin sudah saya sampaikan, namun saya ulangi, barangkali ada yang kelewat tidak masuk, Jadi video bisa ditonton lebih dari satu, diulang-ulang kalau masih belum paham. Nah, pertama, anak-anakku, di sini ada tools TIK. Di situ kita akan belajar surel. Ini sudah kita pelajari. Yang lupa boleh WA Ustadz. Bagaimana surel itu? Surel itu singkatan dari surat elektronik. Apa saja yang bisa dijadikan suatu surel itu ada menggunakan Gmail, Google, layanan dari Google terkait email.
berarti Gmail. Kemudian ada nanti Yahoo Mail ya, Gmail. Ada juga yang lain, ada Rocket dan sebagainya. Namun yang familiar yang selalu dipakai adalah antara Google dan Yahoo. Atau yang dominan adalah Google, karena Google sekarang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Google ya, atau software-software yang lagi booming seperti Google Education. Nah, artinya lebih dianjurkan menggunagan Surel ya, sesuai kepentingan, tapi nantinya yaitu menggunakan Gmail ya, Gmail. Nah, kemarin Ananda semua sudah membuat email dengan menggunakan template begini ya, nama titik isim pinamira @gmail.com, betul ya. Nah, kalau sudah gitu, nah kemudian juga kemana sudah mengirim email ke Ustadz dengan menggunakan email yang kalian buat. Nah ini maka Ustadz anggap sudah clear ya untuk Surel. Nah kalau masih ada yang belum clear, nanti boleh tanya ke Ustadz yang masih bingung ya. Jadi ibaratnya sekarang itu mau buat akun media sosial ya, seperti Facebook itu menggunakan email. Di HP saja sebagai ID HP juga menggunakan email. Nah hampir semua kata kunci pada suatu ya software ataupun aplikasi yang lain itu menginkludkan email ya. Kata kuncinya menggunakan, sudah punya email tidak? Karena nanti semua pemberitahuan ya dari aplikasi itu akan masuk ke dalam email kita sebagai induk surat menyurat elektronik. Oke. Kemudian ada folder dan file, kemudian ada pengenalan GUI ya, kemudian peramban search engine, kemudian ada aplikasi perkantoran. Di sini ada pengolah kata dan aplikasi presentasi. Pengolah kata nanti kita menggunakan Microsoft Word, aplikasi presentasi nanti kita menggunakan PowerPoint. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita akan mengenal sedikit tentang GUI ya, Graphic User Interface. Sedangkan Voice User Interface maupun line ya, comment ya, line comment, CLI, Command Line Interface kita nggak terlalu detail di sana ya. Kita hanya menggunakan teknis pengaplikasinya pada GUI ya, contoh-contoh GUI, Graphic User Interface. Ya, persepsi. Nah, apabila dalam elemen pengetahuan teknik komputer kalian lebih banyak mempelajari berbagai perangkat keras. Perangkat keras itu seperti mouse ya, seperti layar, monitor, CPU, kemudian nanti ada power supply, USB ya, apalagi LCD proyektor, keyboard, dan banyak lagi yang lainnya. Itu merupakan perangkat-perangkat keras. Nah, untuk TIK yang di sini kita akan belajar memanfaatkan perangkat lunak. Perangkat lunak itu lebih ke software ataupun aplikasi ya, yang bentuknya disajikan secara layar di monitor. Perangkat keras tadi bentuknya ada keyboard, ada mouse, ada layar, ada monitor ya, CPU dan seterusnya, kabel ya, kabel USB, kabel monitor dan seterusnya. Oke. Nah, dari kata kunci dari bab ini itu ada 5 ya. GUI, peramban, search engine. Peramban ini search engine, file folder, URL, aplikasi perkantoran, word processing, dan aplikasi presentasi. Selanjutnya ada 5 ya, karena satu kaitan. Nah, ada kata-kata kunci yang nanti akan dipelajari ya. Oke. Nah, ini pengenalan antarmuka pengguna ya. Di sini yang jelas ya, ada beberapa aplikasi ya, seperti perkantoran, peramban, surat dan file. Nah, ini penjelasannya. Kemudian saya mau masuk contoh saja. Nah, di sini kemarin Ustaz berikan suatu aktivitas individu tentang menjabarkan komponen-komponen yang ada di kalkulator sesuai perintah yang di bawah ini ya. Jadi ya, sistem operasi ada sedikit berbeda antar mukanya. Semua ponsel memiliki sama
Ini bisa dianalogikan dengan alat lain seperti mobil, televisi, elektronik berbagai merek yang sebetulnya memiliki fungsi yang sama, hanya tampilannya sedikit berbeda ya, hanya tampilannya saja. Kemarin ada yang WA Ustadz terkait tampilan pada MacBook ya, kemudian di Ustadz tidak punya MacBook, cukup melihat, tapi intinya tampilannya harusnya sama, mirip lah ya, tidak sama persis tapi mirip, ada komponen-komponennya, ada perkaliannya, ada penjumlahannya, ada angka-angkanya pastinya ya. Kemudian itu contoh tampilan dari graphic user interface, yaitu contoh aplikasinya ada kalkulator yang ada di laptop ataupun ada di HP. Nah, oke, apa yang kalian perlukan? Komputer ponsel yang telah terpasang sistem informasi ya. Apa yang harus kalian lakukan? Bukalah aplikasi kalkulator. Jadi ini sudah ada kalkulator gitu ya, pasti sudah ada, sudah tersedia. Bukalah aplikasi kalkulator pada komputer ponsel kalian, hitunglah ekspresi berikut sambil mencoba berinteraksi. Nah, ini saya kira Anda semua bisa ya operasikan atau ketik tekan tombol 2, tombol plus, tombol 7, tombol 3, hasilnya apa, kemudian disama dengankan gitu ya. Hasilnya apa, nah ini boleh dituliskan di kolom ini ya. Kemarin Ustadz mintanya di situ, kemudian dikirimkan ke Ustadz ya. Oke, bagi yang belum, kelas yang belum Ustadz berikan permintaan untuk mengerjakan ya tabel ini, mencari hasilnya menggunakan kalkulator gitu ya. Itu sebetulnya tujuannya bukan kalian disuruh berketerampilan menggunakan kalkulator, tapi minimal tahu cara menggunakan kalkulator. Supaya kita tahu cara menggunakan kalkulator, maka kita harus tahu ikon-ikon yang berada di kalkulator. Ini tanda silang artinya apa? Perkalian. Kira-kira kegunaan perkalian untuk apa? Ya, mencari suatu kelipatan. Kalau dalam matematika menyebutnya perkalian adalah mencari nilai dari suatu kelipatan. Pengurangan, mencari hasil selisih suatu dua bilangan. Nah, mungkin kalau sendirian ya bilangannya ya dicari selisihnya. Jadi kalau bilang selisih pasti minimal ada dua bilangan. Oke. Nah, gini ada tombol panah yang gini kan, ini nanti pindah, di aplikasinya pindah ke pojok kanan ini ya. Aplikasinya pindah ke pojok kanan. Kemudian ada garis 3, ini menampilkan menu dan seterusnya. Ini apa ya? Tulisan kalkulator, terus bagi keterangan ini sebagai apa? Tinggal tuliskan saja narasinya ya, kegunaan dan fungsinya. Tadi sebagian sudah Ustaz jawab, tinggal kalian lengkapi yang belum itu ya. Oke, cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah mencoba aplikasi yang tadi kalkulator, kita akan coba aplikasi kalender dan file explorer ya. Pada kalender Ustadz langsung saja buka ya, sebenarnya ini tidak ada di aplikasi kalkulator dan sudah dalam lembar kerja baru. Nah, ini kegiatan kalian adalah kegiatan pengamatan ya, pengamatan. Jadi lakukan suatu pengamatan pada kalender, Google Calendar ya, atau kalender lewat HP boleh, menggunakan dari laptop boleh. Kemudian kalau file explorer itu ada di laptop. Nah, saya ambil contoh dulu untuk yang di kalender. Kita klik kalender. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di sini kita bisa membuat event ya, today ada event or remember. Artinya di sini kita bisa membuat jadwal ya. Kita klik di sini, kita bisa menambahkan jadwal kita supaya menjadi reminder, pengingat pada kita. Biasanya yang paling mudah memang di HP ya. Kalau di HP karena selalu ada sudah tercantum alarm. Kalau laptop kan nunggu dinyalakan baru alarmnya berbunyi. Tapi kalau laptop ini ya emailnya terkonek dengan di HP, maka secara otomatis jadwal agenda kita yang kita tuliskan, misalkan nih minggu depan mau ujian, ditulis berarti tanggal 18 GPD, kemudian ditulis minggu depan ujian, diingatkan misalnya tanggal 17 biar tanggal 17 nya belajar gitu ya. Jadi tulis aja di ini, ditaruh di HP 17
kemudian tinggal tambahkan acara ya. Kemudian ada komponen-komponennya di sini, time-nya ya, time ini menunjukkan waktu, menunjukkan tanggal hari ini tinggal di screenshot saja, kemudian screenshot taruh objeknya ya di bagian sini, kemudian apa, kemudian disebutkan oh ini timer, menunjukkan timer, yang bawah di screenshot menunjukkan waktu sekarang, ini menunjukkan bulan ya, di sini tanggal-tanggal, di sini adalah aktivitas ya, kegiatan-kegiatan. Nah, hanya seperti itu sebagai pengingatnya ya. Oke. Kemudian ini ya, kalian mengolah ada apa saja yang berada di suatu kalender di sini, yang ada di laptop ataupun di HP, boleh di screenshot kemudian ditaruh di Word atau di mana ya, kemudian ditata gitu ya, fungsinya apa dijelaskan saja ya. Saya tidak tahu ya. Oke, sambil literasi nak ya, sambil literasi itu apa? Googling, nyari di internet ya, insyaallah ada, cuma kalian perlu melakukan sendiri, mengamati kegiatan ini sendiri ya, supaya benar-benar tahu oh iya memang di laptop itu ada kalender, tapi saya nggak tahu fungsinya, mungkin cuma pajangan saja misalkan begitu ya, tidak ya, fungsinya ya tadi itu sebagai reminder ke kegiatan, penjadwalan kegiatan kita. Misalkan minggu Ustaz 16 mau keluar kota nih, Ustaz tulis di 15 persiapan keluar kota misalkan begitu. Jadi nanti tanggal 15 sudah ada alarm yang berbunyi. Nah ini membantu mengingatkan untuk menyiapkan apa saja yang perlu dibawa untuk acara keluar kota. Oke, itu ya. Oke, saya kira bisa. Kalau tidak ada kesulitan, tinggal kita diskusikan di WA nak ya. Oke, good. Very good. Lanjut, kemudian sekarang kita mau masuk ke Windows Explorer, File Explorer. Ya, di File Explorer di sini, oke, sebentar ini, oke. File Explorer itu banyak sekali ya. Kalau misalkan kita mau mencoba, jadi buka File Explorer, kita buka. Nah di sini ada apa saja komponen di sini, kita ini bisa kita sebut sebagai menu file, menu home, menu share, menu view ya. Menu view itu terdapat ini banyak sekali yang kalau pada sini, melarga ikon, memperbesar tampilan file ya, details, tampilan detail seperti ini, ada nama file, ada tanggal modifikasinya, data bukanya, tipenya berupa apa, ukuran filenya ada, untuk tampilan file detail. Jadi Ustaz ambil pensil ya, supaya tidak hanya mengawasi dan tidak ada tulisan ya. Ini sudah ada ya. Oke, sebentar, saya ambil pensil terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ya.
Oke. Nah, sekarang kita sampai mana tadi? Kita sampai di oke, sebentar, kita sampai di sini ya. Nah, ini menandakan sebagai nama file ya, nama filenya ya, filenya diberi nama apa. Kemudian di sini data untuk modifikasi atau data terakhir diedit atau dibuka ya, data modifies ya. Kemudian ini tipe filenya adalah yaitu Microsoft Edge PDF atau disebut saja PDF. Ini ukuran file, ini disebut ukuran file size gitu ya, ukuran filenya. Nah, dari sini, apa artinya? Ini ada suatu informasi yang kita sebut sebagai file explorer ya, data ya, data file kita. Nah, kemudian untuk merubah yang lainnya, berarti tinggal pilih di sini ya, komponen di sini. Ini bisa kita sebut sebagai komponen file kita. Ada space E ya, ada space D, C ya, C ini tempatnya program-program file ya. D ini penyimpanan D atau folder E, penyimpanan E. Ini ada penyimpanan video ya. Kemudian ada penyimpanan juga yang lain, gambar, musik. Nah, ini file-file download kita nanti akan ada di sini. Ya, file-file download kita ada di sini. Kemudian dokumen ya, dokumen downloadan ya, atau dokumen-dokumen yang tersimpan pada C, itu tersimpan di sini. Kemudian ada desktop, ini tampilan desktop ya, ada 3G object, OneDrive penyimpanan bersama menggunakan awan OneDrive ya. Kemudian di sini ada Ustadz punya aplikasi Dropbox ya, yang terkonek dengan internet nanti ya, tentang raport internet disiplin Amira. Nah, ada network ya, kalau kita terhubung pada network LAN ya. Nah, dari sini tampilannya kita lihat lagi, kita kembali ke sini sampai Amira ya. Nah, eksistensi atau file itu macam-macam. Di sini ada yang file Word ya, jadi simbolnya adalah titik doc. Kemudian ini folder namanya ya, seperti kotak apa tuh folder ya, ada suatu anggapannya map ya, map yang berisikan nanti file itu banyak sekali ya, file tipe file itu. Kalau Excel simbolnya adalah titik XLS X ya, XLS biasanya. X ini karena sudah Word yang 2019 ya, atau Excel yang aplikasi yang softwarenya sudah di atas dari 2013, ini XLS X. Kalau 2007 ini cuma XLS. Nah, berarti ini doc ya, ini 2007 ya, versi 2007 untuk Wordnya. Sedangkan yang ini docx itu sudah ditekan sudah di atas dari 2013 ya aplikasinya. Nah, kemudian ini ada file titik PNG, berarti ini juga file gambar yang tipenya PNG ya. Kemudian nanti ada gambar, tipe gambar modelnya JPEG ya, ini JPG ya. File ini namanya file gambar JPEG ya. Kemudian banyak ya. Nah, ada JPG ya, sama-sama file gambar, PDF, doc, kemudian XLS ya. Kemudian nanti kalau aplikasi ya, tergantung aplikasi kita yang kita pakai. Kalau kita saya ketik ini, di sini ada CorelDRAW, simbolnya CDR ya. Kalau Photoshop nanti PSD ya, PSD. Nah, banyak sekali ya. Kalau voice itu ada MP3 ya kalau voice. Kemudian ada juga MP4 ya, ada juga kalau video gitu ya. Ada juga MKV, banyak sekali aplikasi ya dengan voice, tapi
penulisan nama filenya itu ada MKV, ada juga nanti GOM, misalnya apa namanya, MP4, MP3 ya. Baru kalau suara itu WMF ya, WFM ya, voice record apa ya, suatu suara, cuma suara saja ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sini sekarang bagaimana sih membuat file baru atau ya contohnya kalau saya mau buat file baru nih, saya buat ya, atau merubah nama file dulu. Merubah nama file itu bisa kita klik kanan filenya ya, kita terus pilih misalnya namanya kepanjangan, saya buat rename gitu ya. Nah, jadwal Agustus TA gitu, saya cuma buat saya singkat menjadi ini 001 nya saya nggak perlu ada kan, 001 itu saya buat, nanti saya hapus saja. Ini kan kalau saya cuma butuh, nah begitu tinggal kita enter, selesai kita enter, kita sudah merubah nama filenya. Jadi cara merubah nama filenya tadi klik kanan filenya, kemudian kita pilih rename, klik kanan filenya, kita klik rename ya. Delete itu menghapus file, properties itu ingin melihat detail file itu ya, maka kita klik properties. Nah, ini menyatakan lokasi filenya ada di SMP Namira, size-nya ini, ukuran filenya ini ya, kemudian tanggalnya, modified-nya di sini ya, akses 11 Oktober sekarang ya, dirubah kan tadi. Nah, oke. Jadi detail di sini sudah ada security-nya, ini cuma jarang sekali ya kita perhatikan. Nah, general. Kemudian ada lagi tadi kalau mau menghapus tinggal klik del ya, tekan tanda del atau diklik kanan del. Oke, kanan del. Kalau mau dipindah, saya tidak mau naruhnya di SMP Namira nih, saya mau pindah. Gimana caranya? Bisa di Ctrl X ya, Ctrl X itu cut, atau diklik kanan, kita pilih cut, kita mau pindah tempat nih ya, klik cut, kita pindah ke dalam, misalnya kita pindah di kegiatan LPMP misalnya gitu, kita taruh sini. Maka di sini tinggal kita Ctrl V ya, atau diklik kanan tadi di paste ya. Saya ulang, bisa tutup del, saya hapus, kemudian di sini saya paste. Sudah tidak ada, nggak terlalu ya tadi ya. Jadi seperti itu cara memindahkannya. Nah, sini sudah ada penjelasannya, tinggal kalian nanti melakukan perintahnya ya, supaya kalian melakukan ini, makanya melakukan. Kalian paham bagaimana membuat file ya, membuat kemudian file baru dan seterusnya. Nah, ini suatu contoh membuka jendela ya, jendela. Ada suatu, kenapa kok disebut Windows ya gitu ya, Windows ya, Windows kan artinya jendela kan gitu ya. Nah, ini sesuatu yang hanya perlu kita renungkan saja ya, kita pahami. Saya ambil contoh yang pertama. Kalian bisa mengganti gambar latar belakang layar ponsel smartphone, latar belakang seperti apa yang kalian sukai. Kira-kira sebenarnya latar belakang yang muncul tersebut apa, bagaimana kira-kira ditampilkan. Nah, artinya kita ingin mengganti background HP kita, mengganti layar dengan foto kita dan sebagainya ya, bukan mengganti layar ya, mengganti layar background, latar belakang itu background dari ponsel kita ya. Bagaimana kira-kira ditampilkan? Ya, bagaimana kira-kira ditampilkan? Ya, bagaimana cara menampilkannya kan? Cukup kita kalau digambar, ya tinggal kita jadikan wallpaper ya di depan. Nah, kemudian dua, saat membuka laptop dan komputer. Bentar, Ustadz mau tanya, pernah nggak ngerubah wallpaper di HP? Pernah ya pasti ya. Pernah ya, tahu ya. Oke. Pasti ya. Kalau tidak tahu, nanti coba buka file gambarnya, kemudian di situ gambarnya saja langsung dibuat menjadi set pilih ya,
tak pilih, klik dulu saja, kemudian kirim. Mohon maaf ya, menjadikan aja gambar desktop. Sudah jadi, nanti tampilannya di depan, di wallpaper ya, di depan. Oke, ini sama, hanya merubah tampilan saja. Kemudian di sini membuka 4 layar, 4 jendela ya, 4 layar jendela. Ada aplikasi Word, ada aplikasi kalkulator, ada aplikasi Point, ada aplikasi Excel ya. Nah, ini yang disebut sebagai jendela secara bersama. Buka jendela artinya buka aplikasi ya, yang banyak ya. Misalkan saya buka apa namanya? Saya buka Chrome, saya buka Word, saya buka Excel-nya, malah bukanya banyak sebetulnya ini. Cuma ditampilkan cuma 4 ya. Secara bersamaan ya dibuka semua, kemudian diatur letaknya ya. Bagaimana cara ngatur letaknya? Nah, di sini contohnya Ustaz membuat. Kita klik ya, ini misalkan ini kan layar pertama nih, saya pinggirkan tes ya, kemudian ini saya klik tampilan layar 2. Kalau mau dijadikan layar 4, ini tampilan 2 layar ya. Mau dijadikan yang ketiga, ini 3 loh, di sini ada 3 ya, 3 layar ya, Ustaz buka ya. Kemudian ini tinggal buka aplikasi aja, ini sudah membuka 4 layar. Kemudian tidak ditutup ya, tinggal digeser-geser saja di sini layar ya, gitu ya. Nah, digeser layar 1, ini layar 2, layar 3, layar 4. Tinggal ditata sesuai hati. Oke. Nah, sebentar. Oke, tidak ada masalah ya. Kemudian apa sih yang dimaksud jendela? Ya membuka ya, membuka jendela itu juga apa? Sebagai pintu ya, pintu atau gerbang untuk ke dunia atau ke halaman yang lain, atau ke suatu pemandangan yang lain gitu ya. Kalau kan ada arti sebenarnya ya, sesuatu yang baru itu Windows ya. Harapannya jadi kenapa kok sebenarnya TIK adalah jendela dunia ya, karena kita bisa buka apa saja ya yang positif untuk kita, untuk belajar, untuk mengetahui hal-hal yang baru. Ingat, TIK itu harus disikapi dengan sikap yang positif oleh penggunanya, sehingga yang digunakan untuk hal-hal yang baik-baik ya. Seperti pisau itu baik apa buruk ya? Jawabannya kalau pisaunya ya selalu tidak dikenakan kepada apa dulu. Kalau digunakan untuk memasak ya baik, kalau digunakan untuk menusuk ya tidak boleh, itu sudah masuk kriminal. Nah, termasuk dalam TIK ini tinggal kita menggunakannya pada hal yang apa. Kalau menggunakan hal yang baik, maka akan kembali kepada kita, memberikan suatu kebaikan kepada kita. Kalau dibuka pada hal yang buruk, akan berdampak kebalikannya, menjadi hal yang buruk pastinya. Nah, ya, oke. Ustaz agak cepat, ya, tidak cepat-cepat banget ya. Nah, sekarang ekstensi file. Di sini ekstensi file. Ya, ini ada surat itu docx, ada presentasi itu PPTX. Oke. Kemudian folder itu ada folder yang program file, anaknya folder lagi atau anak lagi. Arti ibaratnya map ya, map ada berangkas, ada map yang besar lagi, di dalamnya ada map kecil, map kecil, baru nanti file-file kertas-kertas, begitulah struktur dari folder. Biasanya ya dia dikelompokkan, dia kategori program file, tapi ada program file itu nanti ada Adobe, ada Office dan sebagainya ada. Nah, ini dia turun bisa ya. Dalam folder ada folder, ada folder. Ya, untuk itu pohon hierarkisnya. Jadi intinya bahasa mudanya adalah di dalam folder ada folder, dalam folder ada folder lagi, dalam foldernya lagi ada folder lagi, dan seterusnya. Itu pohon dari ekstensi file ya. Kemudian pengelolaan folder di sini. Pembuatan folder baru berarti tinggal klik kanan, Ustaz buka di sini folder baru, saya geser saja ya biar kanan kiri ini enak.
Nah begitu. Kita ingin buat folder baru, berarti di sini tinggal di luar di kosongnya ya. Nah di sini ruang kosongnya tinggal kita klik kanan, new folder, new, kita pilih folder. Ini membuat file baru. Misalkan di sini saya buat TIK, folder TIK, enter. Dah sudah menjadi folder yang baru, folder TIK. Ya, itu cara buat folder baru. Ya. Kemudian di sini sebentar saya geser, ini terlalu besar ya, saya kecilkan dulu. Bisa enggak? Nah, ini ya, kelihatannya nah ya. Nah, operasi Windows aplikasi default pengelolaan. Nah, ini mention atau max manajemen file bisa digunakan dengan Finder atau menjadi dengan Find. Find itu di sini ya. Ketik saja, misalkan saya mau nyari filenya namanya saya tulis sebagai humas misalnya, atau Darwin gitu aja ya, gitu, Darwin. Ada nggak Darwin? Nah, dia akan langsung mencari file yang ada namanya Darwin ya, tanda tangan ini ya, workshop Nobel dan seterusnya. Jadi cara mencari file, saya lupa kita naruhnya mana ya. Di mana saya naruh ya file ya, kok saya lupa ya di folder apa ya. Tidak usah bingung-bingung, ingat saja nama filenya, terus ketik di sini, enter, terus itu namanya menemukan filenya. Ya, untuk menemukan file. Nah, lanjut pengelolaan file. Di sini ada ya. Oke, membuat folder ini ada caranya sudah ya. Tinggal kalian lakukan ini. Kalian lakukan ya. Ya. Di Ustaz buatkan tugas saja ya untuk membuat folder apa nanti namanya gitu. Ya. Kemudian ya, menyalin, mengopi, memindahkan cut file gitu ya. Nah, ini boleh dicoba dulu ya, perintah-perintah ini nak dicoba dulu, dipraktekkan ya, karena memang TIK harusnya praktek ya. Kalau hanya dengarkan nanti ya ngos ya, nah, kurang efektif. Karena informatika ya salah satunya kalau kita sudah berbicara software kita harus praktek ya. Nah ini kalian coba pada halaman yang ini, kalian coba masing-masing ya. Nah ini kalau cuma disuruh nyoba nanti gak dicoba ini ya. Nah, nanti akan Ustadz buatkan file penugasan ya. File penugasan Ustadz akan bagikan melalui WA saja. Nah, bukan di penjelasan di sini. Nah, Ctrl E, Ctrl C ya, mengubah rename nama file tadi sudah Ustadz kasih contoh. Kemudian mendelete file ya, mengubah icon folder ya. Kemudian mencari file dan folder ya. Kemudian mengelompokkan file dan folder. Nah, search ini sudah ada perintahnya semua nak, tinggal dicoba ya. Oke, kalau ada kesulitan baru nanti ditanyakan ya. Semua ada petunjuknya, tinggal kalian lakukan ya, supaya kalian kenal, kalian tahu. Kalau nggak dicoba ya nggak ya, percuma kalau Ustadznya nyoba, kalian cuma mendengarkan ya. Ya kalau ditonton full nanti videonya ya. Nah, lanjut. Nah di sini pengelolaan folder dan file dilakukan dengan cepat dan mudah. Apa yang kalian perlukan? Komputer, laptop telah terpasang sistem informasi dan beberapa file untuk latihan, yaitu berikut: 5 file dalam format PDF dengan LKS Informatika, LKS 2 ya, Bahasa Indonesia, 2 file lembar kerja dengan nama AD belanja LS, oke, dan 3 file video yang berkaitan dengan pensi. Lembar kerja siswa untuk mapel Informatika dan Bahasa Indonesia, 2 file lembar untuk proyek analisis. Apa yang harus kalian lakukan? Rancang dan buatlah folder untuk menyimpan semua file tersebut ke dalam folder yang sesuai, sehingga memudahkan pencarian file. Selain mengerjakannya di komputer, tulislah pengelolaan tersebut di buku kerja kalian. Nah, di sini ada aktivitas 1. Kalian ini ada katakan etok-etoknya ya, ada file namanya PDF. Jadi kalian harus ada file PDF gitu, ada file PDF, kalian buat file PDF ya. Kemudian dikasih nama LKS 1 Informatika, LKS 2 Informatika sampai LKS 2 Bahasa Indonesia. File yang kedua itu ada Excel
anggaran dasar belanja, anggaran dasar hasil kebun. Hanya, Pak saya tidak punya file PDF. Nah, cari dulu file PDF, tinggal download file PDF sembarang, kemudian di rename menjadi nama ini. Oke, cukup jelas ya. Excel tidak punya saya, cari file Excel sembarang punya siapa, atau buka Microsoft Excel langsung di save aja, kosongan tidak masalah. Nggak lihat isinya ya, cuma lihat bagaimana ada nama-nama file ini. Kemudian yang ketiga ini file ini ya, Pilketos itu pilihan ketua OSIS ya. Nah ini ada 3 file ini, jenis 3 file ini kalian buat sesuai petunjuk di sini ya, apa yang harus kalian lakukan ya, subfolder dan seterusnya. Kemudian aktivitas kedua juga sama, Ustadz bacakan dulu. Jika tidak tersedia komputer, aktivitas ini dapat dilakukan dengan simulasi tanpa komputer. Folder disimulasikan dengan tempat penyimpanan, kumpul kertas, diri kertas, pembatas, dan buku kerja kalian. Kertas pembatas dapat kalian buat dengan kertas manila dan warna. Oke. Jadi apabila tidak ada laptop ya, ataupun tidak ada PC, kalian bisa melakukan kegiatan dengan menggunakan kegiatan ini. Ya. Ada 2 ini. Kedua-duanya dilakukan saja ya. Aktivitas 1 dan aktivitas 2 TIK ini kalian coba lakukan. Jadi membayangkan dulu ya, mempraktek. Nanti apa yang harus cara pengumpulannya terus bagaimana Pak? Cara pengumpulannya berarti nanti difoto ya. Cara penyusunannya yang di sini difoto. Kalau yang di sini nanti cukup di screenshot saja yang di bagian atas ini. Allah. Ya, yang bagian yang atas dengan menggunakan PC atau laptop tinggal di screenshot aja nak ya, screenshot, tampil-tampil aja kemudian dikirim. Kirimnya nanti jangan lewat WA nah ya, nanti lewat Google Classroom aja ya, biar rapi ya, tidak berserakan filenya Mas Ustaz. Kalau lewat WA soalnya guru berserakan filenya kemana-mana, karena yang WA banyak ya. Nah sampai sini dulu, nanti video berikutnya akan Ustaz buatkan video tentang Prambada serta. Oke. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku yang luar biasa. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf apabila ada salah kata ya maupun salah ucapan yang Ustaz sampaikan. Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi tonton secara keseluruhan video ini supaya tidak ada misunderstanding ya tentang informasi yang Ustaz sampaikan. Terkait tugas, Ustaz akan tambahkan lagi perintahnya melalui chat. Jadi terima kasih anak-anakku yang sudah memperhatikan, yang sudah mendengarkan. Kurang lebih Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.